Good morning, team. Film dibuka dengan memperlihatkan aksi gila seorang perampok. Pria itu bernama Jeff. Setelah menakuti para karyawan McDonald, lalu ia menyuruh mereka untuk segera masuk ke ruang pendingin. After you, out of here, I'm gonna call the cops, and they're gonna let you guys out. It's cold. Dari sini terlihat sebenarnya Jeff adalah orang yang baik. Saat melihat salah satu karyawan yang kedinginan, tanpa ragu ia melepas jaketnya dan memberikannya. Setelah merasa keadaan sudah terkendali, Jeff pun segera melancarkan aksinya. This is the part of the story where I ends up becoming a criminal. Tanpa pikir panjang, ia langsung ngabrit saat melihat mobil polisi yang berada di jalur drive-thru. Lalu cerita beralih ke kilas balik 2 tahun sebelumnya. Terlihat Jeff sedang merayakan hari ulang tahun putrinya. Di pesta itu Becky sangat ingin hadiah sebuah sepeda. Namun karena hidup mereka serba kekurangan, Jeff hanya mampu memberinya mainan bongkar pasang mainan bekas miliknya saat kecil. Sayangnya, hadiah itu tidak cukup untuk membuat Becky bahagia. We got engines, we can make almost anything that we want with this thing. Melihat itu, Steve sang sahabat lama pun tak tega mengetahui hal tersebut. Saat nongkrong berdua, Steve ngasih tahu kalau Jeff punya kemampuan observasi yang tajam saat berdinas jadi tentara di Amerika Tengah. Dan ia mengingatkan Jeff bahwa dirinya bisa melihat detail kecil yang orang lain sering abaikan. Dan pertanyaannya, kenapa hal tersebut nggak Jeff gunakan di dunia kerja? Mendengar hal tersebut, Jeff yang diam terpaku pun seketika langsung mendapat inspirasi. Hi. Hey, can I talk to you for a second? Okay, bye. Setelah mengantarkan anak-anaknya ke istrinya, dilandasi insting observasi yang luar biasa, Jeff mulai mempelajari operasional McDonald secara diam-diam. Sejak saat itu, ia terjun ke jalan kriminal dan mulai menjalankan aksinya. Dengan metode yang sama, yaitu masuk melalui atap, ia berhasil merampok hingga 45 gerai. Aksinya yang rapi dan berulang membuat media menjulukinya dengan sebutan Roofman. Dengan uang hasil rampokan ia berhasil membeli sebuah rumah, bahkan menggelar pesta ulang tahun yang sangat meriah untuk Becky. Tapi ironisnya saat di tengah pesta tiba-tiba polisi datang mengepung dan menangkapnya. We're looking for Jeffrey Manchester. Just about the registration? Sungguh malang nasib Jeff, akhirnya ia pun tertangkap lalu dihukum 45 tahun penjara. Dan yang paling menyakitkan, mantan istrinya memutus semua akses Jeff untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sentenced to 180 months for each of the 3 victims. Mr. Sheriff, he is in your custody. Di dalam penjara, Jeff menolak menyerah pada nasibnya. Ia memanfaatkan pekerjaannya di bengkel untuk mempelajari pola pergerakan truk pengirim barang. Saat menemukan celah sempit di bawah sasis truk, Jeff langsung memanfaatkannya untuk kabur dan bersembunyi tanpa ketahuan. Saat di tengah hutan, ia dengan segera melepas baju tahanan lalu memakai topi dan kacamata untuk mencari tumpangan. Sesampainya di tujuan, Jeff mengintip dari balik tanaman dan melihat putrinya sedang bermain sepeda. Sementara seorang pria mengawasi dari dalam mobil. Ia ingin memanggil anaknya tapi takut ketahuan. Sambil menahan sedih, ia pun memilih pergi. Di malam hari, Jeff sadar bahwa dirinya kini jadi buronan dan sedang diburu besar-besaran oleh polisi. Agar tetap aman, ia memilih tempat persembunyian yang paling tak terduga, yaitu sebuah toko mainan besar di pinggiran kota. Dari aksinya tersebut, akhirnya Jeff selamat dari kejaran polisi setelah dirinya dengan gercep bersembunyi di atas plafon toilet toko. Setelah toko tutup, di dalam Jeff menciptakan ruang persembunyian rahasia di sudut sempit di balik tumpukan sepeda.
Pada siang hari ia bersembunyi di tempatnya, sedangkan saat malam tiba ia berkeliaran layaknya pengunjung yang mau berbelanja. Untuk bertahan hidup, ia memanfaatkan makanan ringan dan permen yang dijual di toko. Dengan kecerdikannya, ia meretas sistem keamanan untuk mematikan kamera CCTV, lalu menempatkan alat monitor bayi di berbagai sudut untuk memantau pergerakan karyawan sehingga keberadaannya tetap tersamar. One quick question. It's really hard for me to balance everything right now with work. Good to see you. What a dick. Thanks, Cole. Okay. You see, $9. The dumbest password I've ever. Selama masa persembunyiannya, Jeff mulai memperhatikan seorang karyawan bernama Lee, seorang ibu tunggal yang bekerja keras demi keluarganya. Ia juga mengakses sistem komputer toko untuk mengubah jadwal kerja Lee, memberikan hari-hari libur tambahan agar Lee bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Selain itu, ia mulai mencuri mainan dari toko untuk disumbangkan ke acara amal yang didukung gereja tempat Lee aktif di sana. Menggunakan nama samaran John, ia berhasil diterima hangat oleh para jemaat gereja dan pendeta di sana, hingga akhirnya mempertemukannya secara resmi dengan Lee. Lee, come say hi to our mystery man. Okay. Come on. It's John from New York. Oh, New York. That's far from here. Untuk menopang kebutuhannya termasuk memperbaiki kerusakan gigi akibat konsumsi permen berlebih, Jeff mulai mencuri video game dari toko dan melepasnya di pasar gelap agar mendapatkan uang. Hubungan mereka berdua pun semakin dekat, hingga Jeff berusaha mendekatkan dirinya juga pada kedua anaknya yang bernama Dee dan Lindsay. Sementara Dee menerima Jeff dengan cepat, sedangkan Lindsay yang lebih dewasa tetap curiga terhadap kehadiran pria asing tersebut. Masalah mulai muncul saat Mitch sang manajer memergoki Jeff sedang mandi di toilet toko pada dini hari. Seketika Jeff langsung berlari menuju pintu darurat, lalu membukanya agar seolah-olah ia telah kabur keluar. Namun ternyata ia hanya memancing perhatian lalu kembali ke tempat persembunyiannya. Tak lama setelah itu Jeff menyalakan layar monitor CCTV-nya. Dan benar saja, polisi langsung datang dan menggeledah toko tersebut. Police! Charlotte Police! Police Department! Are prepping for the holiday rush. A strong, very tall, naked. Kejadian itu pun menjadi viral di berita pertelevisian. Keesokan harinya, dia terlihat menghadiri acara gereja bersama Lee dan kedua anaknya. Di sana istri pendeta sempat menyinggung soal pria telanjang yang sedang viral di toko Lee bekerja. Mendengar itu, wajah Jeff langsung berubah kesal. Namun tiba-tiba Lindsay yang sejak awal memang tidak suka pada Jeff, melontarkan tuduhan bahwa ibunya pernah berhubungan intim dengannya. Seketika suasana jadi canggung dan Lee pun merasa dipermalukan di depan semua orang. Mendengar hal tersebut, Jeff hanya bisa diam dan bersabar. Ia dengan perlahan mendekati Lindsay. Bahkan Jeff meluangkan waktu untuk mengajarinya menyetir mobil. Dari situlah hubungan mereka mulai mencair, dan Lindsay pun perlahan mulai menerima Jeff. Saat itu Jeff menyadari bahwa hidup seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Jeff kemudian menghubungi sahabat lamanya yaitu Steve, lalu segera menuju ke tempat tinggalnya. Di tempat itu, Jeff terlihat sedang merombak penampilannya demi menciptakan identitas palsu. Namun untuk mendapatkannya, ia harus membayar $5.000. Mendengar angka sebesar itu, Jeff sempat terdiam ragu, tapi pada akhirnya ia tetap menyetujuinya. The price is gonna be $50K, alright? 50. Hey, you a lot of risk, man. Can you do it? Okay, yeah. Dalam upayanya mencari uang cepat, Jeff membutuhkan sebuah pistol. Ia pun mencoba merampok toko senjata dengan metode khasnya, yaitu menjebol atap bangunan. Namun rencana itu berujung konyol, karena ia salah perhitungan dan justru menjebol atap toko sebelah. Berhasil masuk ke toko senjata. Dari sana ia membawa kabur pistol yang ia incar sekaligus satu set seragam polisi. Waktu semakin mendesak dan akhirnya Jeff memutuskan mengambil risiko terbesar, yaitu merampok toko mainan tempat ia bersembunyi selama ini. Dengan cermat, ia mengatur agar Lee tidak masuk kerja saat perampokan terjadi. Saat aksinya, Jeff datang memakai seragam polisi, lalu memberikan kabel tis kepada Mitch sang manajer toko untuk mengikat tangan para karyawannya. Ia juga mengacungkan senjata ke arah security, karena security menolak menuruti perintahnya. Untuk pertama kalinya Jeff memukul korban sampai pingsan. Hey! Keep your hand away from your gun, sir. Come on. On your stomach. Don't do this right now. What did I say? Setelah situasi terkendali, Jeff memaksa Mitch untuk membuka brankas. Namun ternyata tas uang di dalamnya dilengkapi bom serbuk. Lalu Jeff memaksa Mitch membuka tas tersebut.
Seketika bom itu langsung meledak, menyebarkan serbuk berwarna merah hingga membuat Mitch tidak bisa melihat. Okay, good. Damn it. He needs an ambulance! Sebelum kabur, Jeff sempat berniat menolong satpam yang terkapar dengan menelpon ambulan. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba Lee datang dan sempat melihat ke arahnya. Jeff yang panik seketika langsung kabur meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian perkara dan menggeledah seluruh sudut toko. Akhirnya, mereka menemukan ruang persembunyian Jeff selama ini. Kemudian polisi juga menginterogasi semua karyawan termasuk Lee. Malam harinya Jeff menyerahkan uang hasil rampokan kepada sahabat lamanya yaitu Steve untuk ditukar dengan identitas baru dan tiket pesawat menuju Barranquilla yang dijadwalkan besok sore. Di malam itu juga, Jeff berusaha membakar catatan medisnya di kantor dokter gigi yang pernah ia kunjungi untuk menghilangkan jejak medisnya. Keesokan harinya Jeff yang sudah menyamar terlihat mengendarai mobil menuju bandara. Namun rencananya tiba-tiba terganggu saat ia menerima telepon dari Lee. Dengan suara lembut Lee mengundang Jeff untuk makan bersama di siang itu. Didorong oleh perasaan yang mengalahkan logikanya, Jeff akhirnya memutuskan datang ke rumah Lee. Tapi keputusan itu justru menjadi awal petaka bagi dirinya. Lee? Merry Christmas. Hold it down. Get down. Don't move. Search him good. Naas sekali nasib dirinya. Ternyata itu semua adalah jebakan dari polisi. Akhirnya Jeff pun kembali mendekam di penjara. Kali ini dengan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Lee datang menjenguk Jeff untuk mengetahui keadaannya. Ia meminta maaf sambil memberi kabar bahwa anak-anak mereka baik-baik saja. Bahkan di anak yang paling kecil masih sering menanyakan kabar Jeff. Akhirnya mereka pun berpelukan penuh emosi, sebelum akhirnya berpisah untuk selamanya. Kemudian film pun selesai.